17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Sebelumnya, perkenalkan saya Alvina Damayanti dengan NIM 11122000131 dan teman saya Natasha Amalia Putri Suyanto dengan NIM 11122000133. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Jadi di sini kami akan membahas materi tentang Langkah-langkah melakukan advokasi kebijakan. Oke, langkah yang pertama dengan membentuk lingkar inti, yang dimana kumpulan orang atau organisasi, penggagas, penggerak, dan pengendali keseluruhan advokasi. Nah, fungsinya untuk pertama, membangun jejaring orang yang peduli untuk melakukan advokasi. Yang kedua, lingkar inti tidak boleh jika tidak ada unsur publik. Contohnya itu seperti kelompok agama tertentu yang berkeinginan mendestruksi agama lain. Yang ketiga, lingkar inti digunakan sebagai tim inti atau pusat komando dalam melakukan advokasi kebijakan. Dan yang terakhir ada lingkar inti selalu siap dan selalu ada ketika advokasi sedang berlangsung untuk mengonsolidasikan anggota tim advokasi. Nah, untuk membentuk lingkar inti, kita harus mengkaji dulu isi kebijakan tersebut dengan mengumpulkan data atau informasi yang nantinya akan dianalisis menggunakan strategi konsep tanding, bisa dengan berdiskusi atau melalui seminar. langkah yang kedua yaitu memilih isu strategi dengan menetapkan sikap dan nalar. Isu yang pertama yaitu isu ditetapkan harus jelas dan aktual. Aktual di sini dimaksud sebagai isu yang sedang hangat dan menjadi perhatian publik. Terus juga bersifat penting dan mendesak agar tidak berdampak negatif kepada masyarakat. Aspirasi masyarakat juga diperlukan, khususnya kelompok yang paling terabaikan. Selanjutnya, isu yang dipilih harus berdampak positif karena akan berpengaruh pada perubahan kebijakan yang lain. Dan yang terakhir, mengarah ke agenda perubahan sosial yang lebih baik, seperti yang dirumuskan lingkar inti dan kebutuhan masyarakat. Isu yang kedua yaitu isu yang menarik dan mencuri perhatian publik, yang bertujuan untuk melakukan pembelaan, mempengaruhi pembuat kebijakan, serta untuk mempengaruhi pendapat umum. Setelah kita membentuk lingkar inti dan juga memilih isu strategi, langkah yang ketiga yaitu dengan membangun sekutu. Berikut ada beberapa poin dalam membangun sekutu. Poin pertama dengan mengidentifikasi dan melakukan pemahaman terhadap stakeholder. Selanjutnya, berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, dengan membentuk koalisi dan aliansi. Terus juga penyelarasan tujuan dan strategi. Lalu ada berkolaborasi dan kerjasama antar stakeholder. Yang keenam, melakukan pertukaran sumber daya seperti informasi. Yang ketujuh, ada peningkatan kapasitas dan pelatihan. Selanjutnya, memberikan penghargaan dan pengakuan. Kesembilan, memonitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil yang dicapai. Dan yang terakhir, melakukan adaptasi dan menjaga fleksibilitas. Dan untuk langkah yang terakhir yaitu dengan membuat basis gerakan advokasi kebijakan. Nah, untuk membuat basis gerakan advokasi kebijakan ini diperlukan strategi yang terencana dan terstruktur agar efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah-langkah yang dapat diambil seperti yang pertama, mengidentifikasi masalah yang isinya menganalisis situasi dengan memahami masalah yang ingin diadvokasikan dan mengidentifikasi siapa saja yang terpengaruh oleh masalah ini, siapa yang bisa mendukung, dan siapa yang mungkin menjadi penentang. Kedua, menentukan tujuan dan sasaran. Tujuan yang dimaksud yaitu tujuan jangka panjang, seperti apa yang ingin dicapai dalam jangka panjang, dan sasaran yang dimaksud untuk sasaran jangka pendek, seperti langkah-langkah untuk mencapai apa yang harus diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Langkah ketiga, dengan melakukan riset dan mengumpulkan data yang relevan untuk mendukung advokasi tersebut bisa berupa data statistik, studi kasus, dan testimoni. Nah, jadi gimana nih? Kalian sudah pada ngerti kan tentang langkah-langkah melakukan advokasi kebijakan? Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.